Halo guys, hari ini adalah hari terakhir terkait pendaftaran jalur prestasi rapor, yakni pada tanggal 20 Juni 2021, yang mana akan ditutup pukul 23.59 pada malam hari ini. Saya mengatakan keadaan dilema, realitas yang dapat kita lihat pada jalur prestasi lapor ini. Pada detik-detik terakhir, yakni hari keempat, bahkan hari ketiga, dan saat ini hari kelima, sangat-sangat dilema sekali bagi saya. Di mana nilai-nilai fantastis muncul terlalu drastis. Sangat mengenaskan ya teman-teman. Ya meskipun di pandemi ini, ayolah, nilai fantastis drastis ini tadi jangan sampai keterlaluan gitu loh. Ibarat kata, boleh kita mengasumsikan nilai anak saya tinggi, tapi kembali lagi ketika masuk di SMP negeri, mampukah begitu loh? Jangan sampai kita pandang negerinya, melainkan kalau kita sudah masuk, mampukah? Yang jadi pertanyaan cuma itu. Apalagi ini pandemi Bapak Ibu sekalian. Dan teman-teman seringkali kita temui ya, ketika pandemi itu mereka sering melengos atau sering mengabaikan atas perintah dari gurunya ketika melakukan video daring dan sebagainya. Itu loh. Apalagi SMP. Ini SMP ini ada beberapa kasus yang saya temui, di mana adik saya ini sudah SMP kelas 1 yang akan naik kelas 2. Banyak sekali teman-teman yang mengabaikan tugas dalam pembelajaran daring ini. Nah, itu loh. Mungkin bisa jadi ketika SD-nya itu mendapatkan nilai yang fantastis drastis itu tadi. Ayolah kita bermain yang standar aja, yang senormal-normalnya aja gitu loh. Masa ya kita mencontoh yang SMA kemarin teman-teman. SMA kemarin dipatok 90 semua. Wow. Yang 89 hanya SMA 19 itu kalau nggak salah ya. Karena ini sekarang kita sudah nggak bisa melihat SMA. Yang SMK juga demikian. Yang nilai 7 sudah nggak bisa masuk. Gila bener. Semasa pandemi itu nilai 7 masih bisa masuk. Gitu loh, masih bisa tertolong. Sekarang tidak bisa tertolong di masa pandemi. Ya sangat mengenaskan gitu loh. Kalau nilai 6 udah pasti nggak usah masuk ya. Nilai 6 itu itu milik sekolah lain gitu ya. Nah ini nilai 7 ini nggak bisa masuk teman-teman sekalian. Oke lah ada wacana kalau yang sekarang ini pagunya dipotong, tapi dipotongnya enggak terlalu signifikan ya, paling 10 atau 5 gitu. Cuma yang dikhawatirkan itu, yang saya dilema itu adalah nilai fantastis drastis Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang sistem zonasi ini. Ini membuat diskriminasi wilayah ya, yang mana wilayah yang tidak dekat dengan sekolah, otomatis kita tidak bisa mendaftar pada sekolah tersebut. Ujung-ujungnya ya pindah di sekolah lain gitu loh. Padahal nilai tersebut bisa lah kita masukkan di negeri itu. Itu sangat-sangat mengenaskan ya. Saya punya beberapa catatan yang selalu saya pantau di setiap PPDB ini ya. Karena kebetulan saya setiap tahunnya mendapati teman-teman yang
ingin dibantu saya untuk memasukkan secara online gitu loh. Ini contoh saja di SMP berapa ini, yang 44 ini ya. Ini sekolah dulu saya ini 44. Wow, 475. Total yang paling bawah 442,35. Kalau kita bagi 5, 88. Bayangkan. 88,47 teman-teman. Wow. Ini dari SDN Sutopo Wetan 1. Terus mana lagi nih? 54. Kita perhatikan yang nilai yang terendah. 442 sekarang. Wow. 442. Sorry. 422,55. 555 bagi 5. 88,51 teman-teman. Gitu loh. Oke, kita beranjak lagi ke SMP 60 yang diidam-idamkan bagi teman-teman yang sebelum pandemi ini di SMP ini ya. Tapi untuk yang pandemi ini bukan lagi jadi harapan. 449,60 berapa ini? Ini sudah 90 ini ya. Ya kan? 89,92. Padahal yang saya bicarakan tadi SMP yang diminati oleh kawan-kawan dengan nilai yang minimum gitu loh. Tapi untuk sekarang tidak lagi ini ya. Aduh, gimana ini? 58. 453, bayangkan SMP 58 ini. Bagi 5 sorry. 453,15 dibagi 5. 90. Gila bener ya. Jadi itu beberapa SMP yang difavoritkan oleh kawan-kawan dengan nilai minimum pada saat sebelum pandemi ya. 44, 54, 58, 60 sebagai peluang bagi kawan-kawan kita yang nilainya minimum. Itu terjadi di sebelum pandemi. Untuk yang sekarang pada masa pandemi nilai menjadi brutal ini ya. Jangan sampai kita mencetak yang nilainya 90 semua gitu loh. Tapi ada sekolah yang tidak mengerti akan hal ini. Sehingga sekolah yang dulunya negeri, SD-nya negeri, tahu-tahu masuknya swasta. Padahal nilainya 8. Itu loh. Seharusnya guru-guru harus mencermati itu. Kalau kita berperang nilai secara brutal, ambil 90 semua gitu loh. Nah, kalau guru-guru masih nilai 8, nah ini padahal ada nilai yang lebih brutal lagi ya teman-teman. Ayo kita ciptakan gitu loh peluang yang baik gitu loh. Nilainya yang standar gitu loh. Kita memasukkan anak ke jenjang yang lebih tinggi itu apakah bisa dan mampu gitu loh. Ketika SD-nya dulu kita sudah mengetahui anak tersebut dengan kriteria ini dan sebagainya gitu loh ya. Karena di sistem zonasi ini sangat tidak menguntungkan bagi kami yang wilayahnya jauh dengan sekolah, apalagi jarak tempuhnya itu 900, 700, 600. Sudah pasti kalah dengan yang belakang sekolah, samping sekolah, depan sekolah gitu loh. Apalagi ini afirmasi mitra warga. Itu nanti di video saya selanjutnya terkait dilema kondisi afirmasi mitra warga ya, next video. Tapi untuk afirmasi mitra warga ini
pembahasan saya sangat sedikit. Ketika guru-guru mengetahui hal ini sudah periode kedua ya pada pandemi. Itu loh. Periode pertama oke lah kita maklumi ya ketika guru-guru kurang mengetahui akan hal ini ya. Tapi untuk yang periode pertama itu tidak sebrutal ini ya teman-teman. Kalau periode kedua di dalam pandemi ini, wow. SMP yang tadi saya sebutkan, 4 SMP itu sering jadi jujukan untuk siswa yang bernilai minimum. Sekarang tidak lagi. Dan rata-rata semuanya 90, teman-teman. Sangat-sangat dilema ya. Apalagi ini masih jam setengah 10-an pagi hari, kita belum mencapai titik malam hari. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada elemen-elemen yang bersangkutan, yakni guru-guru kita tercinta. Mudah-mudahan dapat mengevaluasi terkait nilai rapor ini ya, untuk kelulusan anak didiknya hingga menempuh ke jenjang yang lebih baik lagi di SMP negeri, gitu ya. Karena melihat nilai yang sedemikian rupa fantastis seperti ini, otomatis kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, ya otomatis anak didik kita masuk ke swasta atau sekolah lain gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait unek-unek saya, terkait dilema lihat nilai yang fantastis ketika masuk di SMP negeri Surabaya. Oke, sampai jumpa di video dilema saya lagi ya. Jalur afirmasi mitra warga. Ini pembahasan yang sedikit sekali ya. Menyampaikan aspirasi unek-unek saya. Oke, sampai jumpa di lain waktu.